Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Di sini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen angkatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan pertemuan ke-16 yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume kegiatan perkuliahan Manajemen Hubungan Pelanggan selama 8 pertemuan, mulai dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Baiklah, langsung saja di sini kita masuk ke materi pertama mengenai pentingnya CRM untuk bisnis. Nah, CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan jangka panjang dengan pelanggan secara sistematis. Adapun tujuan utama dari CRM adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, pentingnya mempelajari CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM sangat penting dalam dunia bisnis modern karena yang pertama, memahami pelanggan lebih baik melalui pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan kolaborasi tim. Yang keempat, mendorong pertumbuhan pendapatan melalui segmentasi, cross-selling, dan upselling. Yang kelima, memberikan keunggulan kompetitif lewat pelayanan personal dan respon cepat. Selanjutnya, implementasi CRM yang efektif. Ada beberapa langkah-langkah yang dapat diimplementasikan. Yang pertama, tentukan tujuan dan strategis, yaitu retensi, efisiensi, dan pertumbuhan. Yang kedua, pilih sistem CRM yang sesuai. Yang ketiga, lakukan pelatihan dan dorong adopsi oleh karyawan. Selanjutnya, masa depan CRM. Nah, ada beberapa hal terkait, yaitu yang pertama, integrasi kecerdasan buatan atau AI untuk prediksi dan otomatisasi. Yang kedua, mobile CRM untuk akses di mana saja. Yang ketiga, omnichannel CRM untuk pengalaman konsisten di berbagai kanal. Yang keempat, fokus pada privasi keamanan data pelanggan. Selanjutnya, ada studi kasus dari CRM di Telkomsel. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Telkomsel, yaitu yang pertama, membangun database pelanggan berdasarkan lokasi dengan perilaku pembelian dan sebagainya. Yang kedua, interaksi lebih tertarget dan terpersonalisasi. Yang ketiga, teknologi memprofil pelanggan hingga ke level BTS. Nah, selanjutnya layanan dan loyalitas. Ada beberapa layanan dan loyalitas, yaitu yang pertama, beragam customer touch point atau call center dan sosial media. Yang kedua, program loyalitas seperti Telkomsel Point. Yang ketiga, penyederhanaan produk, yaitu Telkomsel Prabayar dan Halo Pasca Bayar. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai peran data analis dalam mengoptimalkan CRM. Nah, data analis berfungsi sebagai penghubung antara data mentah pelanggan dan keputusan strategis. Adapun peran data analis dalam CRM yaitu untuk mengelola dan menganalisis data pelanggan dan pengambilan keputusan yang berbasis data atau data driven. Selanjutnya, akses dan pemanfaatan data pelanggan. CRM menyimpan yang pertama, informasi kontak dan data demografis. Yang kedua, riwayat pembelian untuk pola belanja pelanggan. Yang ketiga, interaksi komunikasi seperti chat, telepon, dan email. Dan selanjutnya, semua data ini terpusat dan memberikan pandangan 360 derajat terhadap pelanggan.
Selanjutnya, segmentasi pelanggan. CRM membantu segmentasi berdasarkan yang pertama, demografi, yaitu usia, lokasi, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku pembelian, seperti frekuensi dan nilai transaksi. Yang ketiga, nilai pelanggan atau customer lifetime value. Yang keempat, preferensi pribadi. Selanjutnya, peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, personalisasi layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Analisis sentimen dari komunikasi untuk memahami kepuasan. Selanjutnya, integrasi data yang menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih relevan dan juga loyal. Selanjutnya, alat dan teknologi CRM untuk data analis. Ada beberapa, yaitu yang pertama, sistem seperti Salesforce, HubSpot, dan Microsoft Dynamics. Yang kedua, bahasa seperti SQL, Python, dan R. Selanjutnya, visualisasi seperti Tableau, Power BI, dan Looker. Dan selanjutnya, data analis harus menguasai kombinasi alat teknis dan pemahaman bisnis. Nah, selanjutnya, peluang karir di bidang data. Ada beberapa data, yaitu yang pertama, data scientist, yaitu mengelola dan menyajikan data. Yang kedua, data engineer, yaitu merancang sistem big data. Yang ketiga, data analis, menganalisis data secara relevan. Yang keempat, data arsitek dan database admin atau manager, yaitu mengelola arsitektur dan keandalan dalam database. Selanjutnya, big data dan CRM. Nah, potensi big data ada dua, yaitu yang pertama mengurangi biaya dan waktu, yang kedua mendukung pengembangan produk dan pengambilan keputusan yang cerdas. Selanjutnya, adapun tantangan implementasi dari big data, yaitu yang pertama, infrastruktur terbatas, terutama di daerah. Nah, yang kedua, kurangnya SDM terampil. Yang ketiga, isu privasi dan keamanan data seperti dalam UU No 27 tahun 2022. Selanjutnya, yang keempat yaitu kualitas data rendah. Yang kelima, biaya implementasinya yang tinggi. Baiklah, materi selanjutnya mengenai penciptaan nilai pelanggan. Nah, penciptaan nilai pelanggan dalam Customer Relationship Management atau CRM adalah proses strategis untuk meningkatkan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dari interaksi mereka dengan perusahaan relatif terhadap biaya yang mereka keluarkan. Adapun pemahaman nilai dari perspektif pelanggan, yaitu yang pertama, nilai fungsional, yaitu produk atau layanan yang dapat memecahkan masalah. Yang kedua, nilai emosional, yaitu personalisasi dan loyalitas. Yang ketiga, nilai sosial dan budaya, yaitu komunitas dan program loyalitas. Selanjutnya, strategi CRM untuk menciptakan nilai pelanggan. Yang pertama, personalisasi, komunikasi, dan layanan. Yang kedua, layanan pelanggan yang unggul. Yang ketiga, pemasaran tertarget. Yang keempat, program loyalitas dan pengalaman pelanggan atau CX. Selanjutnya, penerapan CRM di berbagai industri. Adapun industri yang pertama yaitu e-commerce. Nah, hal ini meliputi rekomendasi produk personal, promosi tertarget, dan layanan proaktif sebelum ada keluhan. Selanjutnya, telekomunikasi, yaitu mencakup paket sesuai kebutuhan, solusi cepat dan tepat, program loyalitas berdasarkan profil pelanggan. Selanjutnya, industri di bidang perbankan, yang meliputi produk keuangan yang relevan, layanan multisaluran, dan reminder dan pengelolaan keuangan otomatis. Selanjutnya, di industri manufaktur atau B2B, meliputi manajemen akun terorganisir, layanan purna jual yang cepat, kolaborasi proyek klien lebih baik. Selanjutnya, di bidang kesehatan, yaitu meliputi pengingat janji dan edukasi kesehatan,
layanan personal berdasarkan preferensi pasien, dan koordinasi dengan dokter untuk perawatan yang optimal. Selanjutnya, kesimpulan dan kunci dari sukses CRM. Nah, CRM berorientasi pada penciptaan nilai pelanggan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas dan juga keuntungan yang jangka panjang. Yang kedua, sukses CRM. Data yang dimanfaatkan dengan cepat ditambah dengan layanan yang relevan dan pendekatan yang strategis. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan AI dalam CRM. Nah, Customer Relationship Management atau CRM yang dipadukan dengan kecerdasan buatan atau AI memungkinkan perusahaan dapat yang pertama mengotomatisasi proses secara rutin. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap pelanggan. Yang ketiga, memperkuat interaksi dan efisiensi tim. Yang keempat, mencapai keunggulan yang kompetitif. Nah, adapun manfaat dari penerapan AI dalam CRM yaitu yang pertama, otomatisasi tugas secara rutin. Yang kedua, pemahaman pelanggan lebih baik dengan analisis sentimen, prediksi perilaku. Yang ketiga, peningkatan interaksi dengan chatbot dan personalisasi. Yang keempat, efisiensi tim dan penjualan, seperti dapat dengan memprioritaskan lead dan bantuan virtual. Nah, selanjutnya contoh nyata penerapan AI dalam CRM. Adapun yang pertama yaitu chatbot, digunakan oleh e-commerce untuk layanan pelanggan otomatis. Yang kedua, rekomendasi produk. Nah, dipakai oleh platform streaming seperti Netflix. Yang ketiga, analisis sentimen sosial media, memantau opini publik. Yang keempat, prediksi churn. Jadi telco itu menggunakan AI untuk deteksi resiko pelanggan yang keluar. Selanjutnya, faktor keberhasilan AI dalam CRM. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama, kualitas data. Yang kedua, integrasi sistem. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Dan yang keempat, evaluasi berkelanjutan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya peran customer service dalam CRM. Nah, customer service atau CS adalah bagian tak terpisahkan dari Customer Relationship Management atau CRM karena menjadi ujung tombak interaksi langsung dengan pelanggan. Nah, customer service tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga dapat membentuk citra perusahaan, loyalitas pelanggan, dan retensi. Adapun peran strategis dari customer service dalam CRM yaitu yang pertama, membangun kepercayaan dan loyalitas. Yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, menjaga reputasi dan citra merek. Yang kelima, sumber wawasan berharga. Dan yang keenam, efisiensi operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesannya customer service adalah komponen inti dalam strategi CRM, bukan hanya fungsi tambahan. Yang kedua, investasi dalam pelatihan, teknologi, dan sistem CRM menghasilkan yang pertama yaitu pelanggan puas dan juga loyal. Yang kedua, hubungan pelanggan yang kuat. Yang ketiga, yaitu pertumbuhan bisnis jangka panjang. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai manajemen jaringan pelanggan dalam CRM. Nah, manajemen jaringan pelanggan adalah proses strategis untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan seluruh interaksi pelanggan menggunakan sistem CRM. Tujuan utamanya adalah membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan untuk meningkatkan loyalitas dan profitabilitas. Adapun peran strategis customer service dalam CRM yaitu yang pertama, pengumpulan dan sentralisasi data. Yang kedua, segmentasi dan personalisasi. Yang ketiga, manajemen interaksi multisaluran. Yang keempat, pengembangan hubungan dan loyalitas. Yang kelima, analisis dan pelaporan.
Yang keenam, kolaborasi tim dan peran teknologi. Nah, adapun contoh penerapan di perusahaan telekomunikasi. Yang pertama, mereka pengguna layanan seperti panggilan dan data, riwayat pembayaran, dan juga keluhan. Yang kedua, segmentasi berdasarkan pola penggunaan dan resiko churn. Yang ketiga, layanan personal seperti penawaran khusus dan juga notifikasi proaktif. Materi selanjutnya yaitu mengenai korelasi manajemen hubungan pelanggan dan manajemen hubungan pemasok. Nah, CRM dan SRM adalah dua sistem manajemen relasi eksternal perusahaan. CRM fokus pada pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan, sedangkan SRM fokus pada pemasok untuk menjamin pasokan berkualitas dan efisien. Walau targetnya berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu menciptakan hubungan yang kuat dan saling menguntungkan untuk mendukung keberhasilan dalam bisnis. Adapun persamaan konseptual antara CRM dan SRM yaitu yang pertama, fokus pada hubungan. CRM membina loyalitas pelanggan. CRM membangun kemitraan strategis dengan pemasok. Yang kedua, pengelolaan data. Keduanya membutuhkan sistem untuk mengelola dan menganalisis data interaksi. Yang ketiga, komunikasi efektif. Nah, CRM itu dapat dipersonalisasi pelanggan, sedangkan SRM transparansi dan kolaborasi dengan pemasok. Yang keempat, pengoptimalisasian proses. Keduanya menyederhanakan alur bisnis dan memperkuat nilai rantai pasok dan pelanggan. Adapun kontribusi SRM terhadap tujuan CRM, pemasok yang andal membantu yaitu yang pertama, menjaga kualitas produk. Yang kedua, menurunkan biaya produksi. Yang ketiga, menjamin ketersediaan produk. Yang keempat, mendukung inovasi produk. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, proses dan strategi SRM. Proses SRM meliputi yang pertama, segmentasi pemasok. Yang kedua, penetapan tujuan dan KPI. Yang ketiga, strategi hubungan. Yang keempat, kolaborasi dan keterlibatan. Yang kelima, pemantauan kinerja. Nah, adapun strategi SRM meliputi yang pertama, komunikasi efektif, yang kedua, ekspektasi yang jelas, yang ketiga, evaluasi kinerja berkala, yang keempat, kolaborasi dan inovasi bersama, yang kelima, manajemen risiko pasokan. Selanjutnya, manfaat penerapan dari SRM yaitu yang pertama, efisiensi biaya dan operasional, yang kedua, reduksi risiko pasokan, yang ketiga, akses pada inovasi pemasok, yang keempat, keunggulan kompetitif melalui kolaborasi yang kuat. Adapun contoh penerapan SRM yaitu yang pertama di bidang industri otomotif, seperti segmentasi pemasok berdasarkan peran strategis, joint development dan engineering dengan pemasok utama. Selanjutnya, penilaian kinerja terukur seperti kualitas, pengiriman, dan inovasi. Yang kedua, retail dan supermarket, seperti kemitraan jangka panjang dengan petani atau pemasok lokal. Selanjutnya, berbagi data permintaan untuk efisiensi distribusi dan kolaborasi dalam produk, privat label, dan standar kualitas. Selanjutnya yaitu mengenai tantangan penerapan CRM dan tujuan akhir CRM bagi perusahaan. CRM atau Customer Relationship Management bukan hanya teknologi tetapi strategi menyeluruh yang bertujuan membangun hubungan pelanggan yang kuat dan berkelanjutan. Namun
Selanjutnya yaitu tujuan akhir CRM bagi perusahaan. Ada beberapa tujuan yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, memaksimalkan pendapatan dan profit. Yang ketiga, menekan biaya akuisisi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, mendapatkan wawasan yang mendalam. Yang keenam, membangun hubungan jangka panjang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya CRM merupakan kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, CRM yang sukses yaitu seperti pertumbuhan bisnis jangka panjang. Yang kedua, hubungan yang kuat, yaitu fondasi loyalitas dan kepercayaan pelanggan. Yang ketiga, CRM mengubah cara perusahaan berinteraksi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Baiklah teman-teman, itu tadi materi-materi mengenai manajemen hubungan pelanggan dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.